Mengatasi konsensus membutuhkan biaya yang cukup besar, meskipun antusias sentimen bullish seringkali membuat proyek-proyek lebih mudah untuk menjustify biaya-biaya ini. Di kondisi market terpuruk saat ini akan mendorong proyek-proyek kripto untuk mengadopsi pendekatan yang lebih praktis. Banyak blockchain termasuk Ethereum saat ini kesulitan menghasilkan pendapatan yang cukup dari biaya transaksi untuk mengimbangi inflasi token. Inflasi ini terjadi sebagai cara untuk mendukung pendapatan para validator atau penambang yang berfungsi sebagai penanggung jawab atas keamanan blockchain. Oke, tidak semua jaringan blockchain memerlukan penyesuaian pada lapisan konsensus mereka. Sebenarnya, bagi banyak eksperimen blockchain di luar sana, fleksibilitas pada lapisan eksekusi terbukti sudah cukup. Bagi blockchain yang tidak memerlukan mekanisme konsensus yang disesuaikan, pendekatan yang lebih ekonomis adalah dengan memindahkan tanggung jawab keamanan jaringan ke Ethereum. Berkembangnya peran Ethereum sebagai lapisan konsensus yang terpercaya dan netral untuk berbagai jaringan membuat ini menjadi pilihan yang masuk akal. Sementara itu, pengguna dan likuiditas utamanya berada di layer 1 Ethereum, biaya transaksi yang meningkat seiring dengan adopsi yang semakin tinggi secara alami mengarahkan pengguna ke solusi layer 2. Banyak blockchain berusaha melayani pasar yang luas serta berkembang ini dan mencoba menjadi destinasi L2 pilihan pengguna. Meskipun solusi penskalaan Ethereum yang dominan belum pasti ini, proyek-proyek yang bermaksud menciptakan mempunyai tujuan untuk memvalidasi rencana penskalaan Ethereum yang berfokus pada roll-up. Pendekatan ini berbeda dengan model tokenomik yang inflasioner yang umumnya terkait dengan rantai yang ditujukan khusus untuk aplikasi, yang dimana merupakan fitur sentral dan ekosistem dari Cosmos. Ini menekankan kebutuhan proyek-proyek blockchain untuk memahami fleksibilitas yang ditawarkan oleh rollup, suatu karakteristik yang tidak dapat direplikasi oleh rantai monolitik seperti Solana. Oke, hari ini kita akan mengeksplorasi strategi dari 4 proyek blockchain yang baru-baru ini mengambil keputusan strategis mereka untuk mempercayakan Ethereum dengan kebutuhan konsensus mereka. Oke, let's go! Oke, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu dengan Shira Exchange. Shira Exchange adalah platform perdagangan kripto yang sudah resmi di Indonesia. PT Shira Meta Exchange Indonesia sudah teregistrasi di Kementerian Perdagangan Indonesia, Kominfo, serta sudah mendapatkan sertifikasi dari CBQA Global. Untuk pengguna baru, ada banyak bonus yang bakal kalian terima. Yang pertama, lakukan trading pertama kalian di Shira Exchange dan kalian akan mendapatkan bonus hingga 20 koin Doge. Yang kedua, dapatkan cashback hingga 3 juta rupiah dan free biaya trading selama 1 bulan. Dan yang menariknya lagi, mereka lagi ngadain campaign free trading fee jika kalian swap USDT atau USDC ke IDR, dimana campaign ini berlaku sampai tahun depan di bulan September. Langkah-langkah pendaftaran untuk dapetin semua bonusnya cukup mudah. Kalian tinggal daftar menggunakan link yang ada di deskripsi. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kalian bisa langsung menuju proses KYC, yang dimana proses ini tidak memakan waktu lama. Tadi saya mencobanya hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Setelah KYC selesai, kalian sudah bisa mengakses semua fitur dan semua benefit yang ditawarkan oleh Shira Exchange. Nah, untuk UI yang ditampilkan ini menurutku cukup mudah ya untuk digunakan. Jika kalian pengen deposit, kalian klik dan kalian bisa memilih antara fiat ataupun deposit melalui kripto. Nah, jika kalian memilih melewati fiat, kalian akan ditawarkan melalui Mandiri, BNI, ada juga BRI, dan lain-lain. So, jika kalian ingin melakukan trading, menurutku cukup mudah ya. Kalian bisa klik bagian tengah ini. Nah, di sini udah tersedia buy atau sell dan juga deposit. Jika kalian ingin buy, minimal untuk buy-nya itu kalian butuhkan 15.000 saja. Oke, contohnya aku ingin beli 15.000. Kalian tinggal klik di sini ya, buy BTC with zero fee. Ini udah ada di bawahnya. Nah, jika kalian ingin melihat transaksinya, kalian bisa klik di pojok atas ini ya untuk transaksi historinya juga. Nah, ketika kalian sudah berhasil membeli aset, kalian bisa melihat aset kalian di bagian dompet di kanan bawah. So, menurutku overall ini aplikasinya mudah untuk digunakan dari segi UI teman-teman. Nah, satu lagi, jika kalian seorang trader, kalian bisa menggunakan versi desktopnya. Karena di versi desktopnya itu tampilannya lebih profesional
profesional dan mendukung untuk para trader. Dengan berbagai tools yang disediakan untuk para trader, contohnya kalian bisa melakukan technical analysis dan lain-lain, membuat pengalaman trading kalian semakin nyaman dan semakin profesional. Yang terakhir, kalian bisa dapatkan komisi sampai 60% dengan mengajak teman kalian trading di Shira Exchange. Nah, buat kalian yang tertarik cobain Shira Exchange, kalian bisa klik link pendaftaran yang ada di deskripsi video dan dapatkan bonus pengguna barunya. By the way, thank you Shira Exchange sudah sponsori untuk video malam hari ini. So, kita lanjut ke videonya. Yang pertama, Astar. Para chain dalam ekosistem Polkadot ini memegang gelar sebagai platform smart contract paling populer di Jepang dan bercita-cita menjadi pusatnya smart contract untuk solusi alternatif dari layer 1. Dalam update terbarunya, tim Astar mengumumkan ekspansi mereka ke ranah Ethereum dengan memperkenalkannya Astar zk-HVM. Solusi layer 2 Astar ini memanfaatkan keamanan Ethereum sambil dibangun dengan menggunakan Polygon CDK, yang dimana meskipun Astar tetap berkomitmen sepenuhnya pada visi Polkadot, langkah untuk memperkenalkan diri sebagai solusi layer 2 di Ethereum dapat diinterpretasikan sebagai langkah yang menimbulkan pertanyaan tentang kepercayaan pada Polkadot. Dengan mengintegrasikan platform interoperabilitas seperti Layer 0, Astar akan memungkinkan transfer dari aset tradisional, berbagai jenis pesan lintas rantai, dan interaksi smart contract lintas jaringan blockchain yang berbeda. Integrasi ini memastikan bahwa interoperabilitas ada sejak hari pertama antar jaringan Astar, yang dimana akan mencangkup lingkungan eksekusi Wasm dan juga EVM serta Astar zk-EVM yang baru. Yang kedua, Bitfinity. Walaupun secara teknis tidak termasuk dalam ekosistem layer 2 Ethereum, Bitfinity mencoba membangun sebuah L2 di atas internet komputer atau yang kita kenal sebagai IC yang kompatibel dengan mesin virtual Ethereum. Teknologi baru EVM Bitfinity ini sedang diterapkan untuk menciptakan fungsionalitas yang tidak hanya sejajar dengan Ethereum dan juga EVM, bahkan mampu melampaui dalam hal kecepatan, kemampuan, dan keterjangkauan transaksi. EVM Bitfinity akan meningkatkan konektivitas dan kegunaan blockchain dari IC, yang dimana sangat dinantikan oleh pengguna untuk komputabilitas EVM penuh dan interoperabilitas lintas rantai. Oke, untuk mengatasi perbedaan waktu transaksi, kalau di IC itu sekitar 1 detik dibandingkan dengan 15 detik di Ethereum, itu adalah sebagian tantangan selama pengembangan ini. Setelah masalah tersebut terselesaikan, EVM Bitfinity akan meningkatkan kinerja IC, yang dimana memungkinkan interaksi dengan beragam token dan mendisrupsi sektor DeFi. Transaksi yang lebih cepat akan membuat IC menjadi blockchain DeFi yang sangat menarik. IC sendiri saat ini sudah memiliki jembatan lintas rantai dan masih banyak lagi yang sedang dalam pengembangan, yang dimana akan mendiversifikasikan ekosistem dan meningkatkan efek jaringan. Fitur seperti Proof of Useful Work dan kriptografi kunci rantai meningkatkan skalabilitas dan kecepatan transaksi dalam lingkungan yang sepenuhnya kompatibel dengan EVM, di mana akan menjadikan EVM Bitfinity ini sebagai perubahan besar bagi IC. Yang ketiga, Eclipse. Akhir-akhir ini blockchain modular telah memperkenalkan diri mereka, dan Ethereum muncul sebagai pilihan untuk lapisan konsensus dasar mereka. Baru-baru ini, Eclipse mengungkapkan arsitektur mainnetnya, sebuah penggabungan yang berani dari teknologi blockchain. Eclipse menggunakan Ethereum sebagai konsensus dan memperkerjakan Solana Virtual Machine atau SVM untuk menjalankan transaksi secara paralel, yang dimana mereka juga mengandalkan Celestia untuk ketersediaan data dan menggunakan RISC-0 untuk bukti penipuan. Meskipun pendekatannya yang tidak konvensional dalam ranah kripto ini, Eclipse berdiri sebagai pesaing yang tangguh untuk gelar rollup Ethereum terbaik yang didambakan semua rollup. Eclipse memanfaatkan kekuatan eksekusi transaksi paralel yang ditawarkan oleh Solana Virtual Machine, sehingga memberikan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan Ethereum Virtual Machine, yang dimana mereka menerapkan mekanisme yang berjalan secara berurutan. Inovasi ini memungkinkan Eclipse untuk menawarkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan solusi rollup alternatif lainnya. Selain itu, dengan memanfaatkan solusi ketersediaan data dari Celestia, Eclipse berhasil mengurangi biaya yang terkait dengan solusi layer 2 yang mengandalkan Ethereum untuk ketersediaan data. Pada intinya,
Eclipse menggabungkan kelebihan Solana termasuk teknologi dan efisiensinya dengan kerangka moneter yang kuat dari Ethereum, yang dimana ini akan menciptakan sinergi yang kuat dan juga berpotensi mengubah industri kripto secara keseluruhan. Yang keempat, Canto. Solusi layer 1 alternatif yang kadang-kadang disamakan dengan derivatif Ethereum karena meningkatkan kecepatan pemrosesan transaksi, tetapi Canto adalah pengecualian. Canto adalah blockchain layer 1 yang berbeda, dibangun menggunakan Cosmos SDK dan diluncurkan pada tahun 2022 sebagai platform eksperimental untuk barang publik on-chain. Sebagai bagian dari misi Canto untuk memajukan barang publik, mereka memperkenalkan konsep infrastruktur publik gratis yang revolusioner. Ini mencakup DEX yang dimiliki oleh komunitas, pasar pinjaman, dan stablecoin yang dijamin dengan kolateral berlebih. Inovasi ini bertujuan untuk menghilangkan biaya sewa yang berlebihan sambil memastikan bahwa pendapatan dari kontrak jaminan dibagikan kepada para developer. Baru-baru ini, Canto mengumumkan migrasi mereka dari ekosistem Cosmos ke Ethereum, yang dimana mereka sebagai solusi layer 2 yang dibangun di atas Polygon Chain Development Kit atau CDK. Transisi Canto ke Ethereum juga melibatkan adopsi dari Neo Finance. Langkah ini memungkinkan Canto untuk secara alami mendukung aset di luar rantai mereka, menciptakan sumber kolateral yang praktis tanpa batas untuk mendukung stablecoin mereka yang menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi. Yang terakhir, Celo. Baru-baru ini, Celo dan C-Labs memperkenalkan proposal yang sangat inovatif untuk memindahkan Celo dari layer 1 yang dimana itu kompatibel dengan EVM atau Ethereum Virtual Machine ke layer 2 Ethereum. Dengan penekanan awal pada pemanfaatan OpenStax, proposal ini merupakan pergeseran signifikan dalam evolusi Celo dan berpotensi memberikan beberapa manfaat utama. Yang pertama, peningkatan keamanan. Migrasi ke layer 2 Ethereum akan memberikan akses ke infrastruktur keamanan Ethereum yang kuat, sehingga memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada yang dapat diberikan oleh Celo secara independen. Selain itu, transisi ini juga memperkenalkan kasus pengguna baru yang berkaitan dengan staking. Yang kedua, membawa lebih banyak kasus penggunaan dunia nyata ke Ethereum. Misi Celo untuk menyediakan akses keuangan bagi semua orang akan semakin berkembang saat mereka itu berpindah ke layer 2 Ethereum. Dengan lebih dari 1000 proyek yang terbesar di lebih dari 150 negara, rumah refi, Celo akan mencapai audiens yang lebih luas tanpa mengorbankan aplikasi terdesentralisasi mereka dan juga pengembangan mereka, pengalaman pengguna, atau biaya transaksi. Yang ketiga, keselarasan dengan Ethereum dan kompatibilitas EVM. Migrasi ini memperkuat keselarasan Celo dengan ekosistem Ethereum, yang dimana itu akan mendorong kompatibilitas dengan Ethereum Virtual Machine, serta memfasilitasi pengembangan konektivitas antar kedua jaringan tanpa perlu kepercayaan tambahan. Perjalanan Celo dari fokus pada perangkat seluler ke proposal migrasi Ethereum Layer 2 mencerminkan tekadnya dalam mengatasi hambatan adopsi dan meningkatkan kegunaan serta stabilitas dalam ekosistem kripto. Melalui keterlibatan aktif komunitas dalam diskusi tata kelola dan pemungutan suara, masa depan protokol blockchain inovatif ini akan terbentuk. Oke guys, kita sudah melihat bagaimana proyek-proyek blockchain menghadapi tantangan konsensus mereka dan beradaptasi dengan kondisi pasar saat ini. So, bagaimana pendapat kalian mengenai proyek-proyek yang baru kita jelaskan tadi? Apakah perubahan tersebut akan membuat proyek tersebut semakin bullish di masa depan? So, kalian bisa komen di bawah ya tentang pendapat kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!